Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rusmianto SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Perpajakan, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas 3A Akuntansi Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 21755026. Baik, di dalam video pembelajaran minggu kedua akuntansi menengah keuangan ini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1. Yang mana apa sih laporan keuangan itu? Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Dan apa sih tujuan dibuatnya laporan keuangan tersebut? Yang mana laporan keuangan dibuat itu bertujuan untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, terus arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, yang disebut sebagai pengguna laporan keuangan ini bisa kita sebagai masyarakat, pemberi modal, pemberi pinjaman, ya, dan masih banyak lainnya. Dan di dalam membuat laporan keuangan menurut PSAK 1 yang wajib kita buat adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas PSAK 2, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif periode terdekat, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, retroaktif atau kesalahan. Adapun karakteristik umum dari laporan keuangan sendiri adalah penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Jadi dalam menyusun laporan keuangan itu kita harus patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Ada juga dasar akrual, lalu material dan agregasi. Saling hapus tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Frekuensi pelaporan tahunan, informasi komparatif periode sebelumnya, konsistensi penyajian atau penyajian dan klasifikasi. Ada juga perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi, di mana entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif. Entitas menyajikan 3 laporan keuangan. Jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Jadi jika entitas itu merubah penyajian atau klasifikasian, entitas itu harus mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasan reklasifikasi. Ada juga struktur dan isi laporan keuangan. Nah, di dalam membuat identifikasi laporan keuangan, kita harus menjanjikan sebuah informasi yang mana di dalam itu terdapat nama entitas, nama laporan, periode, mata uang pelaporan, dan pembulatan yang digunakan. Minimal yang harus kita buat itu ada 4, jika kurang maka itu tidak diperbolehkan. Dan kemudian laporan keuangan, di mana informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Dan juga ada pembedaan aset lancar dan aset tidak lancar, serta likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, di mana penyajian aset lancar dan tidak lancar dan likuiditas dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka digunakan likuiditas. Ada juga minimum line item, di mana yang pertama itu ada aset tetap, yang kedua properti investasi, yang ketiga aset tidak berwujud, yang keempat itu ada aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan pada huruf E, H, dan I. Kemudian yang kelima itu ada investasi dengan menggunakan metode ekuitas, yang F itu ada aset biologis, yang F ada aset biologis sesuai PSAK 69,
Yang G ada persediaan, yang H piutang dagang dan piutang lainnya, yang I itu ada kas dan setara kas, dan juga seperti yang kita lihat masih ada lagi seperti yang kita lihat di PowerPoint berikut ini. Dan ada pengklasifikasian aset lancar. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya. Jadi aset tersebut dikatakan aset lancar jika mengharapkan untuk merealisasikan aset tersebut bermaksud untuk menjual atau untuk diperdagangkan. Ada juga kita mengharapkan akan merealisasikan aset tersebut dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas atau setara kas menurut PSAK 2, laporan urus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Ada juga klasifikasi liabilitas jangka pendek, di mana klasifikasi tersebut dapat dikatakan jika memperkirakan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Kemudian memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan, di mana penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik, di mana laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat jika disajikan berdasarkan fungsi, pengungkapan berdasarkan sifat. Ada juga penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan. Adapun komponen penghasilan komprehensif, yang pertama ada selisih revaluasi aset tetap, pengukuran kembali program imbalan pasti, laba rugi dampak dari penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai investasi available for sales, bagian efektif dari keuntungan lindung nilai arus kas. Adapun laporan perubahan ekuitas, atau laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non pengendali. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapatan komprehensif, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Ada juga laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian dibedakan untuk masing-masing kelas. Yang pertama modal store, yang kedua ada saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, yang ketiga ada saldo laba. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dalam menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan, ada kebijakan akuntansi, dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dan estimasi, di mana mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagian manapun laporan keuangan.
memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan pengelolaan modal. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Mungkin itu saja video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.